Shalom, selamat pagi, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama Gracia Hope Foundation. Saudara, apa kabar hari ini? Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang jahat, tetapi diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Saudara, ekonomi Indonesia pada hari-hari ini sedang mengalami berbagai terpaan, goncangan. Kita tahu beberapa perusahaan besar, perusahaan retail, perusahaan televisi, ya, toko-toko yang besar, yang terkenal, saudara, dan juga perusahaan-perusahaan itu banyak sekali yang tutup, saudara. Tetapi tahukah saudara bahwa orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak? Di sekitar kita ada banyak orang yang sudah kehilangan pekerjaan. Tapi saudaraku yang diberkati, firman Tuhan katakan, larilah ke gunung. Larilah ke gunung jikalau hari itu telah tiba, sebab ketika engkau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka engkau pasti akan terangkat, saudara. Ada seorang yang sedang mengolah batu di kilangan, ada yang seorang di bawah, yang seorang ditinggalkan. Orang yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan pasti akan beroleh kelegaan. Seorang bernama Naomi, ya, bersama dengan suaminya Elimelek, mereka keluar dari rumah roti Bethlehem karena terjadi kelaparan di Bethlehem. Ketika mereka keluar, saudara, mereka pergi ke tanah Moab, kemudian mereka punya anak laki-laki, kedua-duanya menikah di sana dengan Orpa dan Ruth, namun kemudian kedua-duanya meninggal, bahkan suaminya pun Elimelek, dan Naomi mengalami rasa pahit yang luar biasa, tapi kemudian di tengah-tengah kepahitannya dia ingat untuk kembali pulang ke Bethlehem di rumah roti, dan apa yang terjadi, saudara? Bethlehem, rumah roti, adalah berbicara tentang hadirat Tuhan. Ketika dia kembali ke rumah roti, dia kembali ke rumah Tuhan, saudara. Hidupnya dipulihkan, menantunya yang bernama Ruth itu kemudian dipersunting oleh Boaz, dan Boaz itu melambangkan penebusan daripada Kristus. Saudaraku yang diberkati, seberat-beratnya kehidupan kita, jangan kita meninggalkan hadirat Tuhan, jangan kita meninggalkan Bethlehem, jangan kita meninggalkan rumah roti, tapi tetaplah setia. Setia mengikuti Tuhan, setia melayani Tuhan, setia menjaga hati, setia menjaga hidup, dan jangan pernah menghujat kuasa Roh Kudus. Di tengah-tengah kehidupan yang sukar dan sulit ini, Tuhan semua izinkan itu terjadi untuk menguji apakah iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bahkan pelayanan yang paling berat sedikit pun, Paulus tidak pernah menghiraukan nyawanya sekalipun sampai dia harus mencapai garis akhir. Saudara, memulai dengan langkah awal itu baik, tetapi mengakhiri dengan langkah akhir yang tetap luar biasa itu jauh lebih baik. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan merenungkan dari kitab Kisah Para Rasul yang ke-20. Mari sebelumnya kita mohon pertolongan daripada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah kami tidak meninggalkan hadirat Tuhan. Bahkan kami menyelesaikan tugas panggilan-Mu, kehidupan kami, pelayanan kami sampai pada garis akhir. Jangan menyerah, tetap kuat, tetap semangat. Dan di dalam nama Yesus kami tetap radikal di dalam Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 24 berkata begini, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara, pelayanan Paulus yang radikal di Efesus itu memberi satu impact yang luar biasa bagi gereja Tuhan, bahwa sesungguhnya melayani Tuhan itu sampai garis akhir itu yang paling penting, saudara. Memulai dengan langkah awal yang luar biasa itu baik, tetapi mengakhiri dengan yang lebih luar biasa lagi itu jauh lebih baik. Saudaraku yang diberkati, demikian firman Tuhan. Kita baca mulai dari ayat yang ke-13. Dari Troas ke Miletus. Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal lalu melanjutkan pelayaran kami ke Matilene. Dari situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta.
Saudara, dengan waktu yang hanya beberapa hari ini kita lihat bagaimana mereka berangkat ke kapal berlayar ke Asos untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Jadi Paulus itu sendiri sudah berjalan kaki melalui darat dan rasul-rasul yang lain itu berlayar ke Asos untuk menjemput dia. Ketika ia bertemu dengan kami atau para rasul, para murid-murid Yesus yang lainnya di Asos, kami membawanya ke kapal. Jadi kisahnya begini saudara, kisah para rasul ini ditulis oleh Tabit Lukas. Jadi di antaranya itu rasul-rasul yang menceritakan bagaimana rasul-rasul yang lain itu menjemput Paulus. Jadi ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene. Dari situ kita berlayar, kami terus berlayar dan pada esokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Kios. Wow. Hari berikutnya kami menuju Samos. Sehari kemudian di Miletus. Paulus memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar juga mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Jadi ada satu target lainnya untuk dia pengen ke Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Nah, saudara kita tahu bahwa Roh Kudus turun seperti nyala api itu pada hari raya Pentakosta sebelumnya. Jadi ini sudah berbilang waktu yang cukup panjang sampai kemudian mereka akan tiba lagi pada hari raya Pentakosta yang berikutnya. Saudara, kemudian Paulus tidak mau singgah lagi di Efesus, tapi dia pamit. Dia pamit kepada para penatua di Efesus. Jadi saudaraku yang diberkati, kita tahu bahwa beberapa ayat sebelumnya, beberapa pasal sebelumnya, saudara kita sudah belajar bahwa Paulus itu pernah melayani di Efesus. Apolos juga pernah melayani di Efesus. Priscilla dan Aquila juga pernah melayani di Efesus. Jadi ada benih yang mereka sudah tabur di Efesus dan benih itu menghasilkan para penatua. Luar biasa bukan? Saudara, penatua itu setara dengan eh, pastor, setara dengan eh, gembala-gembala jemaat, gembala-gembala sidang. Dan di ayat yang ke-17 dan seterusnya ini, saudara, Paulus tidak berlama-lama di Efesus, dia tidak singgah di Efesus, dia hanya pamit kepada para penatua di Efesus. Dan saudara, itulah buah pelayanan dari Rasul Paulus. Karena itu, ia menyuruh orang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Jadi, dia tidak ke Efesus, dia menyuruh penatua jemaat itu yang datang ke Miletus. Mereka berjumpa di Miletus. Dia tidak singgah ke Efesus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini? Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Jadi saudara, waktu dia masih di Efesus, sebelum dia di Efesus beberapa kali percobaan dari pembesar-pembesar Yahudi dan lain sebagainya berusaha memenjarakan Paulus, tapi dia tidak juga dipenjarakan. Ketika dia pergi ke Efesus, dia mau keluar ke Efesus, dia akan kembali ke Yerusalem. Dia sudah tahu bahwa sebagai tawanan roh, dia sedang dipersiapkan untuk pergi ke Yerusalem pada hari Pentakosta yang berikutnya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dinyatakan oleh Roh Kudus dari kota ke kota padaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Saudara, dengan kenyataan bahwa dia sudah mendapatkan penyataan roh, bahwa dia akan menjadi tawanan roh, dan kemudian penjara dan sengsara sedang menunggu aku. Paulus menyambut penjara dan sengsara itu. Karena dikatakan dia ditawan oleh roh. Jadi secara daging mungkin saja dia tidak mau. Tapi roh yang sudah menawan dia dalam satu panggilan yang kudus. Dia digiring ke Yerusalem dan bahkan dia berkata kepada teman-teman yang lain, saya harus bergegas. Sebelum hari Pentakosta itu saya sudah harus ke Yerusalem. Dan dia berkata roh kudus dari kota ke kota. Jadi di mana dia pergi? Di kota Efesus, di kota Antioquia. Dia sudah mendapat penyataan bahwa penjara dan sengsara itu yang menunggu dia. Dan apa yang terjadi saudara? Begitu radikalnya Rasul Paulus, dia menyambut penjara dan sengsara itu, saudara.
saudara. Itu dinyatakan kepada para penatua di Efesus. Mengapa para penatua di Efesus ini mendapatkan pesan yang penting ini? Sebelum segala sesuatu terjadi, dia sudah nyatakan kepada para penatua di Efesus. Ini menunjukkan bahwa dia sedang mengimpartasikan tentang satu pelayanan itu harus radikal dengan Tuhan. Dia nyatakan itu kepada penatua di Efesus. Supaya apa? Supaya inilah pesanku bagi kamu. Supaya ketika kamu kembali ke Efesus, kamu tahu bagaimana seharusnya kamu melayani jemaat Tuhan di Efesus. Sebagaimana dia mengalami itu secara radikal, ditawan oleh roh. Artinya begini saudara, ketika seseorang ditawan oleh roh, dia takluk, dia tunduk kepada keinginan roh tersebut. Dan dia sedang menyatakan kepada para penatua di Efesus, demikian jugalah kamu. Saudaraku yang diberkati, firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 20 ayat 24 berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini luar biasa saudara. Ini ayat emas yang sangat luar biasa bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan secara radikal. Ini yang menjadi pesan Tuhan. Yang pertama, tidak menghiraukan nyawa sedikit pun. Kemudian, sekalipun engkau tidak menghiraukan nyawa sedikit pun, penting juga untuk mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan. Ada orang hanya setengah hati, setengah jalan, seperempat jalan yang sudah melakukan dengan radikal. Pada akhirnya sudah tidak lagi melakukan seperti awalnya. Jadi awalnya panas, lama-lama dingin. Kemudian dia menjadi suam-suam kuku. Tidak bisa begitu, saudara. Radikal itu tidak menghiraukan nyawa, pengorbanannya utuh. Yang kedua, sampai garis akhir, sampai selesai, bukan setengah jalan, bukan mati di tengah jalan. Yang ketiga, yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus, bukan ditugaskan oleh sinode, bukan ditugaskan oleh kantor, bukan ditugaskan oleh manusia, bukan ditugaskan oleh surat-surat manusia, saudara, tapi ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Makanya karena pelayanan Paulus ditugaskan oleh Tuhan Yesus Kristus, dia ditawan oleh Roh Kudus, bukan ditawan oleh kepentingan manusia. Saudara, berbahaya saudara ketika kita melayani atas dasar kepentingan agenda manusia, program-program kerja gereja yang secara letterlek itu dari manusia, legalismenya dari cap manusia. Saudara, barangkali engkau tidak menyelesaikan apa yang menjadi keinginan Tuhan, tetapi keinginan manusia yang tidak berdampak kepada penyelesaian pelayanan, penugasan oleh Tuhan Yesus. Dan saudara, yang keempat adalah memberikan kesaksian. Memberikan kesaksian itu berbicara hidup itu harus memiliki satu aplikasi. Hidup itu harus mengimplementasikan Tuhan Yesus. Hidup itu harus menampakkan tentang pola kerajaan, bukan pola manusia. Yang terakhir, yang kelima, Injil kasih karunia Tuhan yang disampaikan. Kemarin waktu saya ada di kantor, saya membuka Alkitab dan saya baca. Sebelum saya pulang ke rumah, saya baca Alkitab di Yunus 4, saudara. 3 kali perkataan Tuhan atas penentuan Tuhan, atas penentuan, atas penentuan Tuhan. Tuhan sedang menyatakan kepada Yunus, bagaimana mungkin aku tidak menyayangkan orang Niniwe ini yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Tuhan yang menciptakan orang Niniwe, bagaimana mungkin dia tidak menyayangkan mereka untuk menyampaikan kabar pertobatan itu melalui Yunus. Saudara, saya belajar di sini bahwa tentang belas kasihan Tuhan kepada Niniwe lah yang membuat Tuhan mengutus Yunus. Dan Yunus itu nggak mau karena dia tahu Tuhan punya belas kasihan. Orang Niniwe ini akan diampuni. Dia nggak mau orang Niniwe ini diampuni. Tapi saya belajar bahwa kalaupun manusia tidak menginginkan pertobatan dari Niniwe, Yunus tidak mau melayani karena tidak menginginkan pertobatan dari Niniwe, karena dia kesal karena begitu besarnya kejahatan Niniwe. Tapi dia perhitungkan Injil kasih karunia Tuhan, bahwa kasih karunia Tuhan itu berlaku bagi semua orang. Ini yang harus menjadi pesan Tuhan dari setiap pelayanan kita. Sekalipun kita gondok karena orang yang kita layani itu jatuh bangun di dalam dosa, tapi Tuhan mengasihi dia. Kita harus tetap pergi sampaikan. Walaupun mungkin kita capek, walaupun mungkin kita kesal ini orang gak berubah-berubah, tapi Tuhan pengen datang ke dia. Saudara, Injil kasih karunia Tuhan
Itulah yang menjadi pesan dari Rasul Paulus. Kenapa dia harus kembali ke Yerusalem? Dia kan sudah dari Yerusalem. Dia kan sudah dari sana dengan orang Yahudi dan orang Yahudi yang keturunan campuran Yunani dan Romawi, dan orang-orang yang Yunani Romawi di sana yang ada yang menerima tapi lebih banyak yang menolak dia. Kenapa dia harus kembali ke Yerusalem? Yang pertama, saudara, Tuhan mau pelayanan yang tidak menghiraukan nyawa sekalipun. Tuhan mau kita mencapai garis akhir. Tuhan mau kita menyelesaikan tugas Tuhan Yesus. Tuhan mau kita bersaksi. Tuhan mau bahwa message yang paling penting itu adalah belas kasihan Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Bagi orang-orang yang tidak percaya, bagi orang-orang yang tidak menerima, bagi orang-orang yang tidak pantas dan tidak layak untuk diinjili, tidak layak untuk dikasihi. Mungkin saudara, orang-orang seperti itu ada di sekitar Anda. Orang-orang di sekitar kita yang sudah jatuh bangun dan terus jatuh di dalam dosa. Tidak mau mendengarkan pesan Tuhan, engkau diutus kembali berulang-ulang kepada orang yang sama. Paulus kembali ke Yerusalem, harus sampai di sana sebelum hari Pentakosta, karena berarti banyak orang Yahudi. Orang-orang yang merayakan Pentakosta adalah orang-orang percaya. Dan pesan itu Tuhan sampaikan, kamu harus kembali ke sana. Di tengah-tengah kerumunan, kumpulan orang yang sedang beribadah kepada Tuhan, tapi yang tidak mengenal Allah. Saudaraku, itulah yang menjadi pesan Tuhan pada pagi hari ini. Radikal. Pesan Tuhan kepada jemaat di Efesus. Keradikalan ini bawa ke dalam pelayanan di Efesus. Kepada penatua di Efesus, dia titik pesan ini. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, sebab kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan dinasa. Ya saudara, kita tidak berhutang kalau kita sudah memberitahukan apa yang perlu kita lakukan. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepada kamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dan tiada berhentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sudah mengatakan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita. Terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi, lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah perpisahan Paulus dengan penatua-penatua jemaat yang ada di Efesus yang menunjukkan bahwa dia ingin jemaat di Efesus juga radikal sebagaimana yang dia kehendaki. Dia meninggalkan pesan itu sebelum dia berkata bahwa penjara dan sengsara akan menyambut dia, dan itu menimbulkan rasa sedih di dalam kehidupan para penatua jemaat di Efesus. Saudaraku yang diberkati, tahukah saudara bahwa Paulus kemudian menulis surat kepada jemaat di Efesus untuk menghibur mereka dari dalam penjara dan dimanapun dia berada. Saudaraku yang diberkati, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara, kiranya firman Tuhan menjamah kehidupan kita. Mari kita melayani dengan sukacita, dengan radikal. Mari kita melayani dengan hati yang tulus, dan kita percaya Tuhan akan memberikan pertumbuhan iman bagi siapapun yang kita layani. Ingat, pesan Tuhan yang paling utama adalah kabarkan
belas kasihan Tuhan. Kita tidak mungkin mengabarkan belas kasihan Tuhan kalau kita sendiri tidak memiliki kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan kiranya memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Pada hari engkau mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan ingin engkau kembali ke jalan yang benar. Lakukanlah lagi pekerjaan Tuhan sejak dari mulanya. Jangan kamu mundur. Tuhan sudah memberikan nyawanya. Oleh sebab itu, Paulus mengingatkan untuk tidak menghiraukan nyawa sekalipun untuk menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus, itu memberitakan Injil dengan kesaksian dan tentang kabar kasih karunia Tuhan. Bapa di surga, ampuni salah dan dosa kami. Ajar kami untuk mengasihi jiwa-jiwa yang kami layani. Ajar kami untuk radikal. Ajar kami untuk meninggalkan satu buah yang baik di setiap tempat yang kami tinggal. Di mana kami tinggal di satu tempat, di situ ada buah-buah jiwa, seperti Paulus meninggalkan Efesus, maka dia kembali ke Yerusalem dengan meninggalkan satu wasiat yang luar biasa. Tetaplah melayani Tuhan, mencapai garis akhir, selesaikan, lakukan segala sesuatu dengan radikal, dengan tidak menghiraukan nyawa. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati kami, sehingga kami juga melayani dengan radikal. Demi nama Yesus Tuhan, Engkau juga memberkati yang sakit, Engkau juga memberkati yang berbeban berat, Engkau juga memberkati yang terhilang, Engkau memberkati yang terikat, agar kami semua dilepaskan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mohon berkat Tuhan. Kasih, karunia, kemurahan, belas kasihan Tuhan, pengharapan yang baru selalu menjadi bagian kami. Kami menyerahkan masalah pergumulan kami Tuhan. Kami percaya kami di dunia ini hanya sementara. Kami pulang tidak membawa apa-apa. Oleh sebab itu ajar kami Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi kehidupan kekal di dalam Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, kami diberkati, kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Pengurapan Tuhan turun atas kehidupan Anda. Saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan kiranya senantiasa memberkati kita sekalian. Shalom saudaraku. God bless.